Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca materi presentasi tentang hazard identification safety SIG personal protective equipment. Sebelum saya membaca tentang pengertian hazard identification and risk assessment, keselamatan atau safety SIG, dan alat pelindung diri atau dikenal dengan personal equipment. Dalam era globalisasi, di bidang industri dan perdagangan menyebabkan arus keluar masuk produk barang dan jasa antar negara lebih mudah dan cepat, sehingga persaingan akan semakin ketat. Persaingan yang ketat dalam rangka merebut dan mempertahankan pasar telah menuntut dunia industri untuk dapat memenuhi standar kualitas internasional global. Hal ini telah mendorong semakin meningkatnya penggunaan mesin, peralatan kerja, dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan akibat kerja yang tinggi dan juga terjadi peningkatan jumlah intensitas sumber bahaya di tempat kerja. Dampak positif dari kemajuan teknologi, kita dapat menikmati hasil teknologi yang berguna bagi kehidupan yang lebih baik dan mapan. Namun, dampak yang terjadi dari perkembangan teknologi mengakibatkan terjadi pengaruh negatif yang cukup besar. Sumber bahaya di tempat kerja dapat berubah faktor kimia, fisik, biologi, psikologis, fisiologis, serta mental psikologis atau tindakan diri manusia sendiri merupakan penyebab terjadinya kecelakaan akibat kerja yang harus ditangani secara dini. Penerapan hipercare dan keselamatan kerja di tempat kerja merupakan upaya utama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan higienis, serta melindungi dan meningkatkan pemberdayaan pekerjaan yang sehat, selamat, dan berkinerja tinggi. Untuk mengetahui dan memahami tujuan yang akan dicapai tanpa melaksanakan tindakan nyata dalam aspek higien perusahaan, ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja bukan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kemungkinan terjadinya akibat negatif di tempat kerja. Nah, sekarang saya akan membaca pengertian hazard identification dan risk assessment. Hazard identification dan risk assessment merupakan dasar pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja modern. Program keselamatan dan kesehatan kerja disusun berdasarkan tingkat risiko yang ada di lingkungan kerja. Sedangkan keselamatan atau yang sering disingkat safety SIG ini merupakan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada alat pelindung diri atau yang dikenal APD atau dalam bahasa Inggrisnya personal equipment adalah suatu alat yang memiliki fungsi mengisolasi sebagian atau seluruh bagian tubuh untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini juga memiliki peran penting bagi kelancaran dan keberlangsungannya proses kerja. Kemudian, kegunaan identifikasi bahaya atau lebih dikenal dengan identifikasi hazard ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bahaya-bahaya yang ada. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui potensi bahaya tersebut, baik akibat maupun frekuensi terjadi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui lokasi bahaya. Kemudian yang keempat, untuk menunjukkan bahwa bahaya-bahaya tersebut telah dapat memberikan perlindungan. Kemudian yang kelima, untuk menunjukkan bahwa bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan sehingga tidak memberikan perlindungan. Yang keenam, untuk menganalisa lebih lanjut.
Nah, setelah bahaya-bahaya tersebut dianalisa, akan memberikan keuntungan antara lain. Yang pertama, dapat ditentukan sumber atau penyebab timbulnya bahaya. Yang kedua, dapat ditentukan kualifikasi fisik dan mental seseorang yang diberi tugas. Kemudian yang ketiga, dapat ditentukan cara, prosedur, pergerakan, dan posisi-posisi yang berbahaya. Kemudian dicari cara untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat, dapat ditentukan lingkup yang harus dianalisa lebih lanjut. Kemudian ada safety sig. Nah, manfaat dari pemasangan rambu pada materi safety sig ini adalah yang pertama, ada kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Kemudian yang keempat, mengingatkan para pelaksana di mana harus menggunakan peralatan pelindung diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja. Kemudian yang kelima, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Kemudian yang keenam, ada memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau pelaku yang tidak diperbolehkan. Nah, macam-macam rambu keselamatan kerja yang sering dijumpai antara lain berupa rambu larangan, kemudian ada rambu peringatan, rambu pertolongan, dan rambu persyarat. Rambu-rambu yang harus ada pada laboratorium bordir antara lain pada safety sig ini, yang pertama ada rambu larangan untuk merokok, yang kemudian rambu larangan untuk membawa makanan minuman ke dalam ruangan, kemudian yang ketiga ada tegangan tinggi, kemudian yang keempat tabung gas untuk pemadam kebakaran, kemudian yang kelima pertolongan pertama atau kotak P3K, kemudian yang keenam perintah menggunakan alas kaki, ketujuh menggunakan seragam kerja atau jas lab, kemudian yang ke-8 menjaga kebersihan, kemudian yang ke-9 ada membuang sampah pada tempatnya, kemudian yang terakhir ada hati-hati tersandung. Kemudian masuk ke materi personal equipment. Personal equipment ini fungsi dan jenis alat pelindung dirinya terdiri dari alat pelindung kepala atau headwear. Fungsi alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan, atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, kemudian terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad kimia, mikroorganisme, dan suhu ekstrim. Nah, jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman atau yang disebut dengan safety helmet, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain. Kemudian ada alat pelindung mata atau eyes protection dan muka. Fungsi alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka juga terdiri dari kacamata pengaman, goggles, tameng muka, masker selam, tameng muka, dan kacamata pengaman dalam kesatuan. Nah, kemudian ada juga alat pelindung telinga atau ear protection.
Fungsi alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga, penutup telinga, dan ear helmet. Kemudian ada alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya. Fungsi alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, uap, asap, gas, fume, atau sebagainya. Kemudian ada alat pelindung tangan atau head protection. Fungsi alat pelindung tangan atau sarung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores, terinfeksi zat patogen berupa virus, bakteri, dan zat renik. Jenis pelindung tangan ini terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berlapis, karet, dan atau tangan yang tahan dengan bahan kimia. Kemudian ada alat pelindung kaki atau yang disingkat dengan feet protection. Fungsi alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau terbenturnya dengan benda-benda berat, tersusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan zat renik atau tergelincir. Nah, jenis pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan kayak peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan zat renik, dan atau bahaya binatang, dan lain-lainnya. Nah, kemudian sebenarnya ini ada satu yang ketinggalan yang tidak saya taruh di PPT, saya akan menjelaskan. Nah, yang terakhir yang ketujuh itu sebenarnya ada pakaian pelindung atau body protection. Fungsi pakaian pelindung ini berfungsi untuk melindungi badan sebagai atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api, dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan impak dengan mesin, kemudian peralatan dan bahan, tergores, kemudian ada radiasi, binatang, mikroorganisme patogen dari manusia, maupun binatang, tumbuhan, dan lingkungan seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, kemudian kesimpulan dari materi yang ketiga tadi adalah bahwa dapat disimpulkan Hazard Identification dan Risk Assessment merupakan dasar pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja modern. Program keselamatan dan kesehatan kerja disusun berdasarkan tingkat risiko yang ada di lingkungan kerja. Setiap bahaya dengan kondisi risiko bagaimanapun diharapkan dapat dihilangkan atau diminimalkan sampai pada batas yang dapat diterima baik dari kaidah keilmuan maupun tuntunan hukum. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi yang melakukan dengan menemukan sumber bahaya di tempat kerja yang berasal dari faktor pekerjaan pada manusia, peralatan atau mesin dan lingkungan. Upaya tersebut dapat menurunkan atau menghilangkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang ada. Dengan atau menghilangkan risiko di tempat kerja, maka risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, diperoleh kondisi tempat kerja yang lebih aman. Kemudian, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suasana
usaha, dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya, seperti bahaya fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, berbicara mengenai kesehatan dan keselamatan kerja ini tidak melulu membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja, tetapi menyangkut berbagai unsur dari pihaknya. Kemudian macam-macam dari ketiga yang sering dijumpai antara lain berupa tadi larangan, peringatan, pertolongan, persyarat, dan rambu-rambu yang harus ada pada laboratorium yang tadi saya bacakan. Ada rambu larangan untuk merokok, rambu larangan untuk membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan, tegangan tinggi, tabung gas untuk pemadam kebakaran, pertolongan pertama, perintah menggunakan alas kaki, menggunakan seragam kerja atau jas lab, menjaga kebersihan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, apabila kita sudah menerapkan baik menerapkan menggunakan APD dan sudah mematuhi rambu yang ada sebagai peringatan itu, insya Allah kita akan terjauh dari namanya risiko kerja pada saat kita melakukan pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.